Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil munfaridi bi kibriyaihi wa 'azamatihi, al-mutawahhidi bi ta'alihi wa shamadiyatihi, alladzi qaswa ajnihatan al-qawli duna hima'atihi ولم يجعل السبيل إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته، وقصر ألسنة الفصحاء عن الثناء على جانب قدرته إلا بما أثنى به على نفسه وأحصى من اسمه وصفته. الصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خليقته وعلى آله وأصحابه وعترته، أما بعد. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para asatidz rahimakumullah, para haji, para pecinta secara hikmah, para muhibbin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurulillah ala ni'amillahil jazilah. Kita panjatkan puja dan tasyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmatnya, inayahnya, hidayah dan taufiknya masih berkenan mengumpulkan kita, mempertemukan kita dalam acara yang istiqomah secangkir hikmah. Mudah-mudahan selesai kita menikmati hidangan di acara malam ini, selesai itu pula ilmu yang kita dapatkan. Shalawat ma'assalam dan keberkahan semoga selalu tercurah limpah atas Tuhan kita, Imamul Muwahhidin, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita benar-benar sebagai khairu ummah di akhir zaman ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Asmaul Husna yang selanjutnya adalah Al-Khaliq, artinya Sang Pencipta. Al-Bari juga Sang Pencipta. Al-Musawwir, pembentuk atau pencipta juga. Jadi tiga asma Allah ini dilihat dari zahirnya artinya sama. Waidah, ada jahe, ada teh, pi. Itu waidah kalau di kampung saya namanya. Kalau di sini waidah mungkin hanya jahe ya. Kalau di kampung saya waidah itu beda apa? Teh, kopi, jahe. Sama enggak kopi sama jahe? Beda. Teh? Beda. Tapi sama-sama beda. Dan untuk membentuk wedang pun enggak cukup satu unsur. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengurutkan huwal khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala mengurutkan asma-Nya Al-Khaliq. Jadi kalau begitu ada definisi lain, dan memang begitu adanya. Begitu pula Al-Bari dan Al-Musawwir.
dan makhluk kita dan semesta alam, baik yang zahir ataupun yang batin, maka semuanya adalah mazhar, penampakan Asmaul Husna, Al-Khaliq, Al-Bari, dan Al-Musawwir. Kita ditetapkan akan lahir pada hari anu, jam anu, di tempat anu, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bentuk tertentu. Itu artinya Allah Al-Khaliq. Jadi Al-Khaliq artinya zat yang menentukan segala perkara sesuai dengan sifat-sifat yang nantinya akan menjadi sifat dari perkara tersebut. Kalau diibaratkan seperti muhandis, seperti insinyur, ada yang pengen bikin rumah, pengen begini, kita nggak bisa gambar, kita kasih sama apa namanya, arsiteknya, menetapkan ukuran sekian, panjang sekian. Kalau dunia manusia menciptakan, membuat bangunan dalam desain seperti ini, dan ditentukan seperti ini namanya Al-Khaliq, pencipta. Seorang yang mau membuat lagu, saya mau buat lagu sedih, lagunya kira-kira durasinya 4 menit, ditujukan untuk semua golongan. Maka setelah ditentukan, itu saya namanya pencipta lagu. Paham Bapak-bapak? Jadi Al-Khaliq adalah Al-Muqaddir li khalqi jami'al umur, yang menentukan mau menciptakan apa sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Al-Khaliq. Berarti kita dulu masuk sebagai objek dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diciptakan. Itulah Al-Khaliq, pencipta juga, tapi lebih kepada menentukan ini mau dibikin apa enggak, gitu. Bentuknya kayak apa, tapi belum dibuat dulu. Nah, ini Al-Khaliq, sama pencipta juga. Karena kalau nggak ada rencana, ini kita mau bikin dunia saja kan rapatnya bertahun-tahun, jam-jam, habis kopi berapa gelas. Ada rencana. Oke, yang kedua, ketika sudah ditentukan ini si Anu mau diciptakan, diadakan berarti tadinya nggak ada. Berarti Al-Bari maknanya Al-Ijad, ijad al-umur min al-adam ila al-wujud, mengadakan suatu perkara dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi kan baru menentukan rancangannya, mau bikin begini, terus mulai deh dikerjakan. Tadinya nggak ada nih dirinya, masih rumput, ada tim khusus para tukang. Nah, ini namanya Al-Bari, dan yang menciptakan sesuatu atau segala sesuatu dari nggak ada menjadi ada. Berarti kita ngalami apa? Al-Bari. Kita paham kira-kira? Yang ketiga, Al-Musawwir. Kita memang mau mengadakan sesuatu yang nggak ada menjadi ada nantinya, tetapi kita akan membuatnya sesuai dengan ketentuan yang sudah diinginkan tadi sebagai Al-Khaliq. Maka membentuk rupa, macam, bedanya
kejadian itu namanya Allah Al-Musawwir. Ini mau bikin yang kayak apa dulu nih? Contohnya yang mancung atau yang tak mancung, yang gendut atau yang kurus. Ini namanya Al-Khaliq. Mau menentukan ini. Jadi mau dijadikan oleh Allah. Kemudian mulai diwujudkan, masih berupa air mani, ya, udah mulai ada proses terus sampai sempurna untuk masanya. Sebagaimana sempurna masanya di kandungan bayi nggak punya gigi, Pak. Tapi begitu keluar satu saat nanti tumbuh gigi. Itu berarti ada masanya. Itu namanya Allah Al-Bari. Kemudian dibentuk sedemikian rupa, maka bentuknya hasil bentukan itu diciptakan oleh Al-Musawwir. Jadi mau kulit warna apa, mau itu pesek, mancung, pinter, bodoh, itu semuanya yang ngurusi Al-Musawwir. Tetapi di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hanya satu zat yang beliau adalah Al-Khaliq, yang menentukan segala perkara. Ada apa? Kemudian beliau Allah juga Al-Bari, yang mengadakan dari yang ada menjadi ada. Dan beliau juga yang menghiasi perkara tersebut. Dunia ini nggak ada tadinya, Pak. Terus ada, adanya masih belum sempurna, disempurnakan oleh Allah dengan Al-Musawwirnya. Jadi Allah adalah Al-Khaliq, Allah adalah Al-Bari, dan Allah adalah Al-Musawwir. Sampai di sini Bapak-bapak paham ya? Jadi ngajinya ini spesial. Malam ini langsung 3 Asmaul Husna. Jadi nggak usah dibayangin, nanti ketemunya berarti 99 kali nggak selesai Pak ya. Ini aja lupa semua yang kemarin. Kalau suruh ngapalin ada ujian katanya, Ustazah jangan ujian dulu Pak Ustaz, nanti nggak pada berangkat. Oke, Bapak-bapak sudah paham? Sudah paham ya? Jadi Allah pencipta yang menentukan, Allah Al-Bari yang mengadakan dari tidak ada, Allah Al-Musawwir yang membentuk, menciptakan bentuknya. Jadi kalau sudah paham, mengerti, maka fal mu'minu bi ismi ta'ala Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir, maka kita sebagai hamba Allah yang percaya, yang iman bahwa Allah punya Asmaul Husna Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir, maka kewajiban kita yang pertama adalah mengimani, harus iman, yakin bahwa salah satu dari Asmaul Husna adalah Al-Khaliq, kemudian Al-Bari Al-Musawwir. Maka kalau tidak percaya bahwa Allah lah yang menentukan seluruh perkara, termasuk benda, kejadian, peristiwa, kalau tidak percaya bahwa Allah adalah yang mengadakan yang tadinya nggak ada menjadi ada, dan kalau tidak percaya bahwa Allah yang membuat rupa dengan bentuk yang paling baik untuk itu dia, seperti bapak-bapak yang punya pesek sebelah umpamanya, maka itu yang terbaik untuk bapak. Ya, jadi Allah sudah menentukan, karena Allah Ahkamul Hakimin, nggak bodoh, Allah punya tujuan. Bapak-bapak pernah melihat mata bapak itu ada yang lebih kecil sedikit? Pernah? Sama-sama punya mata, tapi tetap ada yang beda. Kita sendiri coba cek nanti. Kesempet-sempetnya kita periksa gitu ya Pak ya. Ada hikmahnya. Jantung pun ada 2, paru pun ada 2 biliknya, ada 2 bagiannya. Ginjal pun ada 2, istri pun ada 1. Tentu, nah, disyukuri dulu Pak. Yang 2 nanti saya apa-apa. Hadirin rahimahullah. Sekarang kalau kita sudah beriman, dan kalau tidak beriman Allah Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir berarti kafir. Tak percaya itu.
kafir hukumnya, walaupun dia masuk Islam tetap kafir. Karena ini bagian dari ayat suci Al-Quran. Jadi harus diimani. Kalau memang belum begitu paham, itu bisa jadi nggak tepat sasaran, tapi nggak meleset juga, udah benar. Karena kadang-kadang artinya sama, maka diterjemahkan kadang-kadang sama artinya. Kalau kita kasih tahu perbedaannya, kan gitu ya? Apa dengan beli bakso di pasar situ? Mananya? Bukannya itu mas yang ngomong, iya dapat nyambut SMA, belok kiri itu namanya bakso rudal. Oh, itu beda kan? Walaupun sama-sama bakso. Nah, itulah al-Qur'an al-Bari al-Musawwir yang menurut kita mungkin artinya sama, gitu ya. Tapi penjelasannya begitu. Setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka langkah kita bagaimana? Nah, maka kita akan meniru asma ini sesuai dengan standar kita sebagai makhluk, bukan Allah, bukan Tuhan, bukan Rabb. Maka yang pertama adalah kita akan mulai membiasakan diri yuqaddirul a'mal. Mulai hari ini, malam ini, baik sambil merokok, ngopi, santai, dengerin musik, kita mulai merencanakan besok mau melaksanakan kegiatan ibadah apa. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Di hati, nggak usah cerita apa-apa, pakai video di hati. Insyaallah besok pagi saya mau sholat subuh berjamaah awal waktu jadi imam. Insyaallah. Ingat deh, maklum aja juga apa. Ada niat. Tidak lihat dengan cita-cita. Karena apa? Karena itu akan menjadi pengingat rohani kita. Kalau rohani sudah dikasih alarm untuk mengingatkan jasad ini melaksanakan cita-citanya. Jadi mulai subuh besok insya Allah saya mau ke masjid jamaah awal waktu, jangan sampai masuk di saf depan sendiri. Terus nanti kalau habis subuh saya mau baca Al-Waqi'ah 1 kali, insya Allah. Terus habis pulang dari masjid saya mau beri dan sholawat dulu 10 kali, insya Allah. Setelah itu saya akan bersedekah kepada istri dulu, anak-anak, dan kepada tetangga sebelah, walaupun boceng. Jumat berkah atau Senin berkah, insya Allah diniatkan. Maka itu semua dicatat oleh Allah sebagai amal yang sempurna, walaupun kita belum mengerjakan. Untung nggak Pak? Untung. Itu al-Khaliq kita menciptakan, menentukan amal ibadah apa besok, hari besok, bulan depan, tahun depan, semuanya ya. Itu yang kita menentukan. Kita ikutin cara Allah. Ini kan pelajaran untuk kita. Allah lebih sempurna, maha sempurna. Kita mengikuti Allah ya sesempurna yang kita bisa laksanakan. Habis itu nanti jam 9 insya Allah saya mau sholat duha. Habis itu nanti zuhur saya kan lagi kan asik 2, jadi saya mau adzan zuhur, sholat awal waktu jadi imam, insya Allah. Yang asik 2, begitu seterusnya. Asal harusnya kemarin malam udah diniatin, saya besok maghrib walaupun hujan saya mau insya Allah. Ini gak ada yang cita-cita kayaknya, atau lupa, atau pura-pura lupa. Enggak, lupa benar-benar Ustaz.
Oke. Jadi direncanakan dulu, jangan lupa insya Allah, jangan kita kepedean, jangan sendiri karena Allah sudah menentukan. Allah. Nah, bagus dulu. Bagus, kita mulai sekarang gitu Pak. Tapi jangan cuma cita-cita Pak. Checklist 80 amal ibadah hari ini akan saya laksanakan terus. Masya Allah. Mau capek? Yang kelaku cuma satu. Ya alhamdulillah. Maka kemudian yang kedua, setelah kita menentukan malamnya, insya Allah, maka subuh begitu jam, kalau subuh tanggal 5, jam 4 lewat seperempat, sudah nanti saya harus bisa sholat subuh awal waktu. Kerjakan persiapan, bangun, udah jam. Dipakai alarm, kalau punya HP Pak, jual aja HP-nya Pak, kalau nggak bangun. Kan biar nolongin kita Pak ya. Kan gara-gara HP juga kita nonton apa sampai malam, akhirnya subuh. Ya Allah, jam 7 baru bangun. Ya, silakan meraba diri sendiri lah, saya juga sama. Jam 4 seperempat kita bangun, nggak apa-apa bikin kopi dulu. Silakan kalau mau kopi pagi-pagi. Siap, udah kalau bisa mandi ya. Sebelum subuh adzan kita datang ke masjid. Walaupun nggak niat jadi imam, tarhim, sholawat. Berarti masih itu temuan tadi malam udah niat kan gitu ya. Jadi ingat tetangganya, temannya, jadi ingat. Tanyain kamu tadi malam niat apa? Gitu. Baca Yasin habis maghrib. Kerjakan kalau udah maghrib. Begitu jam 9 kerjakan sholat duha. Itu mengadakan yang belum ada menjadi ada al-bahri. Paham? Oke? Ini kalau ngaji kan jadi ngerti kesempurnaan Allah mengajari kita asmaul husna. Itu contoh. Itu makna man ahsaha dakhala jannah. Orang yang berakhlak dengan asmaul husna kalau dijamin masuk surga. Enak. Yang ketiga, setelah kita waktunya, udah waktunya nih, emang dikerjain, tapi jangan asal-asalan. Yang penting saya udah al-bahri, saya udah baca Yasin, tapi baca Yasinnya cuma Yasin, Shadaqallahul Azim. Kan begitu. Ya udah besok sampai lagi wal Qur'anil terus sampai Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Jadi al-musawwir adalah untuk makhluk ya, melaksanakan amal itu dengan sebaik-baiknya dengan bentuk yang paling keren, yang paling bagus, lahir dan batin. Kalau kita punya baju yang bagus, punya baju koko lengan panjang, ya jangan pakai kaos ke masjidnya. Boleh pakai kaos tapi atasnya pakai baju koko. Boleh pakai celana pendek, boleh, tapi atasnya keluarnya pakai sarung. Silakan. Pakai sebaik-baiknya. Punya minyak wangi pakai. Agar apa? Agar kita al-musawwir. Kita bagus dalam melaksanakan yang sudah kita tentukan, yang kita laksanakan di waktu tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai syariat. Tahajudnya ketemu, gitu Pak ya. Sholatnya benar, ingat yang diajarkan saya waktu salah sholatnya bagaimana, dan waktu main sarung, waktu baru-baru. Nah, diingat-ingat biar menjadi al-musawwir. Paham Pak ya? Alhamdulillah. Terus bagaimana supaya lebih sempurna lagi dari niat? Besok saya mau sholat subuh karena Allah, karena pengen melaksanakan menjunjung tinggi perintah Allah. Saya besok mau sedekah ke anak yatim, ke fakir miskin karena Allah.
menjunjung perintah Allah agar mendapatkan ridho Allah. Kalau masih agak malas, kepengen dapat ridho Allah, dapat surga, selamat dunia akhirat. Sebenarnya kalau satu aja udah cukup, itu depan keren Pak. Saya lihat pribadi karena Allah, udah gak usah bikin pengen masuk surga. Tapi kalau masih malas, agak malas satu kita ya, pengen balasan dari Allah nggak apa-apa. Tapi jangan balasan dari makhluk. Jangan saya bosan sama ke dia supaya anaknya naksir sama saya, nggak boleh. Udah nggak jadi al-musawwirnya kayak gini. Bagaimana caranya lagi supaya ibadah kita lebih baik sebagai al-musawwir? Kita harus punya keyakinan bahwa ibadah yang sedang kita laksanakan adalah merupakan bimbingan, merupakan anugerah dari Allah. Jadi bapak-bapak bisa ngaji kan? Ini anugerah Allah. Tidak semua makhluk di malam ini bisa ngaji, ngopi, ngeteh sama teman-teman. Jadi harus yakin ini adalah anugerah Allah. Bapak-bapak bisa jawab itu juga anugerah Allah, bukan karena diri sendiri. Jangan takabur, jangan muncul, apalagi menjadikan orang lain. Tidak boleh. Ini urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah Asmaul Husna Al-Khalil Al-Bari Al-Musawwir. Jadi cara penerapannya seperti itu. Hadirin muhibbin kopi dan sebagainya yang saya hormati, alhamdulillah sudah Asmaul Husna yang berapa ya? 11, 12, 14 sekarang ya. Al-Musawwir 14. Nah, kita harus bersyukur kita adakan acara ini emang tujuannya biar kita lebih dekat, lebih kenal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita gak jadi orang yang bingung sehingga gampang nyalah-nyalahi. Akhirnya kita disombong dengan keadaan kita sendiri. Ya. Karena itulah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan contoh kepada kita tentang bahayanya takabur. Kemarin al-mutakabir, jelas dari kemarin al-mutakabir artinya zat yang mana sombong atau mempunyai sifat takabur. Kenapa? Karena Allah memang pantas untuk sombong. Beliau Allah yang memandang selain dia itu kecil. Beliau Allah yang mengakui bahwa keagungan, kebesaran, kemuliaan hanya miliknya saja. Beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terima kalau kebesaran, keagungan diambil oleh orang lain. Makanya kita letakkan dalam sholat ibadah yang paling mulia, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Besaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mutlak. Karena itulah kita punya akhlak yang baik. Ya, di antaranya adalah mungkin ini menjadi sedikit kisah yang baik. Mudah-mudahan ya ini sudah selesai. Cuma tambahan sedikit. Dalam kitab Nuzhatul Majalis atau beberapa kitab yang lain, kitab hadis, ada dikisahkan pada awal mulanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam dunia ini gak seperti ini Pak, lebih indah, rata. Wal ardi wa ma tahada, diratakan oleh Allah, cantik, semuanya bagus, bikin semua kadang betah di situ. Itu pertama kali Allah menciptakan bumi ini. Gak ada gunung, gak ada rendah, rata semuanya. Ya bulat, tapi rata. Asik lah. Kalau kita mau perjalanan kemana, kan kalau ada naik-naik kita pikir-pikir lagi. Jangan sudah naik, gak kuat giginya. Ini mobil lama, kuat. Ya. Nah seperti itu contohnya. Bagus dunia waktu itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bumi waktu itu sangat indah sekali. Dan ternyata bumi ditafsirkan mempunyai sifat takabur. Gak ada yang lebih indah dari saya, kata dia. Ya, kita diciptakan dari makhluk yang sangat indah, yaitu
bumi, tanah. Karena kita juga nggak tanah melulu, ada tanah, ada air, ada gas kan, jadilah kita. Nah, bumi ini takabur. Saya adalah sesuatu ciptaan Allah yang sangat indah, yang sangat keren. Allah nggak suka. Allah siapkan gunung, ya, dijadikan autad, wal jibala autada. Kenapa? Supaya ini bumi nggak sombong, biar ada yang naik-naiknya. Kan jadi ada yang jalan dikit-dikit, naik lagi capek. Udah mulai ada kekurangan. Sama muka kita nggak mulus terus Pak. Kadang ada serangan, ada kedekit ada bisul. Udah kita nggak bisa merasa cakap kan? Bisul itu. Biar tahu untuk kita nggak sombong. Allah ciptakan dulu. Tenang dari dunia ini, nggak sombong ya. Tahu. Kata gunung, wah saya berarti hebat. Saya lebih hebat dari bumi. Dengan saya bumi jadi tenang, nggak sombong. Dia jadi tahu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya gunung, kamu tidak pantas takabur. Kamu nggak boleh walaupun kamu tinggi, suka buat selfie dan sebagainya. Jangan sombong. Karena sombong itu punyamu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan yang mengalahkan gunung, al-hadid, besi. Kalau ciptakan besi, saking kuatnya gunung katanya bisa menenangkan bumi, ya, bisa mengalahkan bumi. Gunung bisa kalah. Banyak sekali di kampung saya dulu dengar pakai bego itu kalah nih, lama-lama habis gunungnya. Kalah nggak? Kalah. Siapa yang kalahin? Besi. Keras nggak besi? Tuh, dibutuhkan. Udah hebat besi. Ini besi butuh. Kalau pakai kertas kan seperti ya. Butuhkan bangunan besi. Besi pun sombong. Wah, saya bisa lebih hebat nih. Gunung kalah. Allah Subhanahu Wa Taala, hai besi, kamu walaupun kuat seperti itu, kamu nggak boleh takabur karena kamu juga makhlukku. Takabur itu punyaku. Kamu nggak boleh. Maka Allah mengutus apa? Kira-kira kalau besi dibakar sampai derajat yang tinggi kayak apa sih Pak? Sudah kalah loh. Walaupun keras meleleh, kalah jadi bentuk apa aja. Paham Pak? Hebat gak air berarti? Udah, akhirnya kalah semua sama Allah. Sudah selesai. Belum. Allah Subhanahu Wa Taala gak suka api takabur. Ya nar, la takaburi, jangan kamu takabur. Innal kibriya uli, takabur itu punyaku. Api takabur, Allah datangkan air pemadam kebakaran. Kalah nggak api? Kalah. Satu merah sama api, betul? Tuh, kalah. Jadi kalau ada rokok, nggak ada air kopi ya. Jadi harus ada kopinya, harus ada wegannya, biar nggak sombong, ya, biar jangan api doang, harus ada api. Ini filosofi ngaco saya. Api bisa mengalahkan apa? Air bisa mengalahkan apa? Kata berarti airnya, Insya Allah, cuma api ternyata ya. Enggak, ternyata api air sama saja akan kalah. Karena air ini digerakkan oleh angin Pak. Ya, air bisa digerakkan oleh angin. Air laut kan tenang Pak. Bisa bergejolak, bisa jadi ombak, bisa mengalir ke sana kemari karena ada apa? Angin. Gak kelihatan tapi bisa ngalahin Pak. Itu. Paham? Angin. Ternyata yang nggak kelihatan itu ternyata lebih hebat. Sedikitnya Pak, silakan minum lagi. Belum. Api rasa dia lebih hebat. Apa? Angin
yang merasa takabur besar dan lebih bermanfaat lebih hebat ini kalah sama manusia, Pak. Manusia bisa ngatur angin, Pak. Gimana caranya supaya nggak masuk angin? Gimana caranya bikin keanginan biar bisa bikin sate yang kegedean dan topang? Tuh, kalah sama siapa? Manusia. Manusia bisa mengalahkan semua, Pak. Bisa mengalahkan api, ya otomatis manusia bisa mengalahkan api juga berarti. Inilah manusia, makhluk yang paling lemah ternyata paling hebat. Pengajar sudah selesai. Ternyata manusia yang paling bagus, paling tamaduk, ya sombong. Inilah, ternyata belum. Manusia punya sifat tamaduk.